Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahillazi narzuhu taufiq wa makarimal akhlaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi minasiqati wa nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hidup seperti sekarang ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Lucy Komalasari sebagai dosen pada mata kuliah ini, yaitu pembelajaran berbicara. Dan kita ucapkan juga selamat pagi kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Samsiah dan rekan saya di kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Benar begitu, Sam? Iya Dinda, benar sekali. Tapi sebelum kita mulai presentasi kita sapa dulu Ibu dan teman-teman semua yang ada di rumah. Baiklah, gimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini, di mana di sini kita akan mempresentasikan sebuah makalah yaitu pembelajaran berbicara dengan judul Berbicara sebagai Keterampilan Berbahasa. Di mana dalam makalah tersebut kami membahas 5 pembahasan. Yang mana pembahasan pertama mengenai komponen-komponen keterampilan berbahasa, yang kedua pengertian berbicara, yang ketiga tujuan berbicara, yang keempat jenis-jenis berbicara, dan yang kelima proses berbicara. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Samsia. Baik, kita masuki pembahasan yang pertama yaitu komponen-komponen keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen. Yang pertama, keterampilan menyimak atau listening skill. Yang kedua, keterampilan berbicara atau speaking skill. Dan yang ketiga, keterampilan membaca atau reading skill. Dan yang keempat, keterampilan menulis atau writing skill. Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan 3 keterampilan lainnya dengan cara yang beragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui satu hubungan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara. Sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara telah kita pelajari sebelum kita masuk sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu kesatuan yang biasa disebut catur tunggal. Selanjutnya, setiap keterampilan tersebut erat pula dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa hanya dapat diperoleh dan dikuasai melalui banyak praktik dan latihan. Oleh karena itu, setelah berpraktik dan berlatih, perlu diadakan tes untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, pengertian berbicara. Linguis berkata bahwa speaking is language. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak. Dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Ujaran atau speech merupakan suatu bagian yang integral dari keseluruhan personalitas ataupun kepribadian, yang dimana mencerminkan lingkungan sang pembicara, kontak-kontak sosial, serta pendidikannya. Aspek-aspek lain seperti berpakaian ataupun mendandani pengantin adalah bersifat eksternal, tetapi ujaran sudah bersifat inheren ataupun pembawaan. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari batasan ini dapat kita katakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan yang kelihatan atau visible, yang dimana memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia dari maksud dan tujuan, gagasan-gagasan ataupun ide-ide yang dikombinasikan. Bahkan lebih jauh lagi, berbicara merupakan satu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian ekstensif.
secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Dengan demikian, maka berbicara itu lebih daripada hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi ataupun kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Pada hakikatnya, berbicara merupakan suatu proses berkomunikasi sebab tidak terdapat pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak bahan pembicaraannya maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Mengkomunikasikan gagasan-gagasannya dan apakah dia waspada serta antusias atau tidak. Baik, kita masuki pembahasan yang ketiga yaitu tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka sangoyolah sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Dia harus mampu mengetahui efek komunikasinya terhadap para pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Tujuan berbicara antara lain yang pertama adalah memberitahukan, melaporkan atau to inform. Yang kedua adalah menjamu, menghibur atau to entertain. Dan yang ketiga adalah membujuk, mengajak, mendesak, meyakinkan atau to persuade. Gabungan atau campuran dan maksud itu pun mungkin saja terjadi. Satu pembicaraan misalnya mungkin saja merupakan gabungan dan melaporkan dan menjamu, begitu pula mungkin sekaligus menghibur dan meyakinkan. Begitu pula perlu kita memahami beberapa prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara, antara lain yang pertama adalah membutuhkan paling sedikit 2 orang. Tentu saja pembicaraan dapat dilakukan oleh 1 orang dan tentu saja hal ini sering terjadi. Misalnya oleh yang sedang mempelajari bunyi-bunyi bahasa beserta maknanya, atau oleh seseorang yang meninjau kembali pernyataan banknya, atau oleh orang yang memukul ibu jarinya dengan palu. Yang kedua adalah membutuhkan sandi linguistik yang dipahami bersama. Bahkan andai kata pun dipergunakan 2 bahasa, namun saling pengertian, pemahaman bersama itu tidak kurang pentingnya. Yang ketiga adalah menerima atau mengakui suatu aturan referensi umum. Daerah referensi yang umum mungkin tidak terlalu mudah dikenal atau ditemukan, namun pembicaraan menerima kecenderungan untuk menemukan satu di antaranya. Yang keempat adalah merupakan suatu pertukaran antara partisipan. Kedua pihak partisipan yang memberi dan menerima dalam pembicaraan saling bertukar sebagai pembicara dan penyimak. Yang kelima adalah menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan di lingkungan lainnya dengan segera. Perilaku lisan sang pembicara selalu berhubungan dengan responsi yang nyata antara yang diharapkan dari sang penyimak dan sebaliknya. Jadi hubungan itu bersifat timbal balik atau 2 arah. Yang keenam adalah berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Hanya dengan bantuan berkas grafik material, bahasa dapat luput dari kekinian dan kesegeraan bahwa pita atau berkas itu telah mungkin berbuat demikian. Tentu saja merupakan salah satu keunggulan budaya manusia. Yang ketujuh adalah hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan suara atau bunyi bahasa dan pendengaran atau vokal and editor apparatus. Walaupun kegiatan-kegiatan dalam pita audiolingual dapat melepaskan gerak visual dan grafik material, namun sebaliknya tidak akan terjadi terkecuali bagi pantomim atau gambar. Takkan ada pada gerakan dan grafik itu yang tidak berdasar dari dan bergantung pada audiolingual, dapat berbicara terus-menerus dengan orang-orang yang tidak kita lihat. Di rumah, di tempat bekerja, dan dengan telepon percakapan seperti ini merupakan yang khas dalam bentuknya yang paling asli. Yang terakhir, yang kedelapan adalah secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa yang nyata dan apa yang diterima sebagai dalil. Keseluruhan lingkungan yang dapat dilambangkan oleh pembicaraan mencakup bukan hanya dunia nyata yang mengelilingi para pembicara, tetapi juga secara tidak terbatas dunia gagasan yang lebih luas yang harus mereka masuki karena mereka dan manusia. Berbicara sebagai titik pertemuan kedua wilayah ini tetap memerlukan penjelasan serta uraian yang lebih lanjut dan mendalam. Demikianlah Brooks telah mengemukakan 8 butir prinsip atau ciri pembicaraan yang wajar yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Beberapa cara telah diusahakan oleh para ahli untuk menganalisa proses berbicara. Analisis yang dilakukan oleh Walbert pada tahun 1927 bersifat khas serta mengandung modifikasi yang sering diremehkan orang, tapi sebenarnya perlu mendapat perhatian. Dia menulis
Seorang pembicara pada dasarnya terdiri dari 4 hal yang kesemuanya diperlukan dalam menyampaikan pikiran atau pendapatnya kepada orang lain. Pertama, sang pembicara merupakan suatu kemauan, suatu maksud, suatu makna yang diinginkannya dimiliki oleh orang lain, yaitu suatu pikiran atau thought. Kedua, sang pembicara adalah pemakai bahasa, membentuk pikiran dan perasaan menjadi kata-kata. Ketiga, sang pembicara adalah sesuatu yang ingin disimak, ingin didengarkan, menyampaikan maksud dan kata-katanya kepada orang lain melalui suara. Terakhir adalah sang pembicara adalah sesuatu yang harus dilihat, memperhatikan rupa, suatu tindakan yang harus diperhatikan dan dibaca melalui kata. Pengetahuan mengenai hakikat sang pembicara itu akan turut pula membuat kita menjadi penyimak yang baik. Keberhasilan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat menunjukkan kematangan atau kedewasaan pribadinya. Ada 4 keterampilan utama yang merupakan ciri pribadi yang dewasa. Yang pertama adalah keterampilan sosial, yang kedua keterampilan semantik, yang ketiga keterampilan fonetik, dan yang keempat keterampilan vokal. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Keterampilan semantik atau semantic skill adalah keterampilan untuk menggunakan kata-kata dengan tepat dan penuh pengertian. Untuk memperoleh keterampilan semantik, maka kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai makna-makna yang terkandung dalam kata-kata, serta ketetapan dan kepartisian dalam menggunakan kata-kata. Hanya dengan cara inilah kata-kata dapat cepat dan mudah masuk ke dalam pikiran. Keterampilan fonetik atau phonetic skill adalah kemampuan membentuk unsur-unsur fonemik bahasa kita secara tepat. Keterampilan ini perlu karena turut mengembangkan serta menentukan persetujuan atau penolakan sosial. Keterampilan ini unsur dalam hubungan-hubungan perorangan yang akan menentukan apakah seseorang itu diterima sebagai anggota kelompok atau sebagai orang luar. Yang terakhir adalah keterampilan vokal atau vocal skill, merupakan kemampuan untuk menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara kita. Suara yang jelas, bulat, dan bergema menandakan orang yang berbadan tegap terjamin. Sedangkan suara yang melengking, berisik, atau sorak parau memperlihatkan pribadi yang kurang menarik dan kurang meyakinkan. Demikianlah kita telah mengetengahkan 4 jenis keterampilan yang turut menunjang keberhasilan seorang pembicara. Agaknya perlu disadari bahwa cara yang paling efisien untuk mengembangkan suatu keterampilan adalah banyak berlatih secara teratur dan berencana. Aristoteles pernah mengungkapkan, "You learn to play flute by playing to flute." Atau Anda belajar bermain suling dengan meniup suling. Dan juga Dewey dengan diktum atau di ucapannya yaitu you learn today to do by doing. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai jenis-jenis berbicara. Secara garis besar, berbicara terbagi 2. Pertama, bicara di muka umum pada masyarakat atau public speaking, yang dimana mencakup 4 jenis lagi. Yang pertama, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat melaporkan atau memberitahukan, yang bersifat informatif atau informative speaking. Kegiatan ini dilaksanakan apabila seseorang berkeinginan untuk memberi ataupun menanamkan pengetahuan, menetapkan atau menentukan hubungan antara benda-benda dan menginterpretasikan atau menafsirkan suatu persetujuan atau menguraikan suatu tulisan. Di mana contoh kegiatannya seperti kuliah, ceramah, pengumuman, laporan, instruksi, pemberian suatu pandangan atau adegan, pencalonan atau pengangkatan atau penunjukan, pidato, anekdot, cerita, kisah, riwayat, dan lainnya. Yang kedua, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau fellowship speaking. Yang ketiga, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan, atau persuasive speaking. Yang keempat, berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati, atau deliberative speaking. Yang kedua ada berbicara pada konferensi atau conference speaking, yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, diskusi kelompok atau grup diskusi. Nah, dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok studi atau study group. Study group merupakan bentuk diskusi yang paling sering terjadi pada mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu diskusi mengenai suatu masalah yang dapat dipecahkan kemudian diambil sebagai pengetahuan.
Yang kedua, kelompok pembuat kebijaksanaan atau policy making groups. Kelompok ini merupakan suatu kelompok yang berdiskusi untuk menentukan suatu kebijakan. Dalam hal ini, pendapat dari anggota lah yang ditampung dan disinkronisasikan menjadi suatu kebijakan. Yang terakhir, komit. Kemudian ada resmi atau yang perinci lagi menjadi pertama, konferensi. Merupakan satu kelompok diskusi resmi yang akan mengatur pengambilan tindakan karena berusaha untuk membuat suatu keputusan bertindak sesuai dengan keputusan tersebut. Yang kedua, diskusi panel. Adalah diskusi yang terdiri dari atas suatu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 6 orang ahli yang ditunjuk untuk mengemukakan pandangannya dari berbagai sudut pandang mengenai suatu masalah. Yang ketiga, simposium, merupakan salah satu variasi dari diskusi panel, di mana dalam suatu simposium terdiri dari 3 orang yang dianggap ahli dengan memberikan pandangan ataupun pendapat yang berbeda mengenai suatu pokok pembicaraan, dan para pendengar atau partisipan dapat mengambil bagian dalam diskusi. Yang kedua ada prosedur parlementer atau parliamentary procedure. Dan yang terakhir, debat. Baik, kita masuki pembahasan yang terakhir yaitu proses berbicara. Kegiatan berbicara dilakukan untuk mengadakan hubungan sosial dan untuk melaksanakan suatu layanan. Yang termasuk golongan yang pertama misalnya percakapan dalam suatu pesta di kafeteria. Pada saat antri di bank dan sebagainya. Sedangkan wawancara untuk memperoleh pekerjaan, memesan makanan di rumah makan, membeli perangko, mendaftarkan sekolah, dan sebagainya. Dalam proses belajar berbahasa di sekolah, anak-anak mengembangkan kemampuannya secara vertikal, tidak secara horizontal. Maksudnya adalah mereka sudah dapat menyampaikan pesan secara lengkap, meskipun belum sempurna. Makin lama kemampuan tersebut menjadi semakin sempurna dalam arti strukturnya menjadi semakin benar dan sebagainya. Dengan kata lain, perkembangan tersebut tidak secara horizontal, mulai dari fonem, kata, fase, dan wacana seperti halnya jenis tataran linguistik. Elis Dewat Nunan pada tahun 1991-46 mengemukakan adanya 3 cara untuk mengembangkan secara vertikal dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Yang pertama adalah menirukan pembicaraan orang lain. Yang kedua adalah mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai, mendekatkan atau mengejajarkan 2 bentuk ujaran, yaitu bentuk ujaran sendiri yang belum benar dan ujaran orang dewasa yang sudah benar. Yang terakhir adalah yang ketiga, kesulitan berbicara seperti halnya kesulitan dalam menyimak disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang menimbulkan kesulitan dalam berbicara yang datang dari teman berbicara. Seperti yang kita ketahui dalam setiap kegiatan berbicara, teman bicara menafsirkan makna pembicara agar dapat berlangsung terus sampai tujuan pembicara tercapai. Apabila teman bicara tidak dapat menangkap makna pembicaraan, maka pembicaraan terputus dengan kata lain tujuan komunikasi tidak tercapai. Dinda mic-nya. Kita simpulkan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, tujuan berbicara itu meliputi memberitahukan, melaporkan, atau to inform. Yang kedua, menjamu, menghibur, atau to entertain. Yang ketiga, membujuk, mengajak, mendesak, meyakinkan, atau to persuade. Nah, jenis-jenis berbicara yang pertama ada di muka umum dan pada konferensi. Kemudian proses berbicara, yang mana mencakup menirukan pembicaraan orang lain, mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai, dan yang terakhir kesulitan berbicara seperti halnya kesulitan dalam menyimak yang disebabkan oleh berbagai faktor. Baiklah Ibu dan teman-teman, itulah tadi hasil presentasi kami tentang berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Bagaimana, sangat menarik bukan materi kami? Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus menggali tentang berbicara, agar kita bisa menjadi berbicara yang baik untuk kedepannya. Baik teman-teman, karena presentasi telah selesai kami sampaikan, saya beserta rekan saya pamit untuk kesalahan dalam ucapan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kami meminta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.